memaksa orang lain agar beriman semua seperti kamu. Karena apa? Fakta bangsa kita ini plural. Agamanya saja 5, yang 6 yang resmi disebut. Aliran keyakinan tuh, kepercayaan diakui juga. Cuma tidak disebut satu persatu. Sukunya 1360, bahasa lokalnya 726 bahasa. Kamu harus bersatu. Karena kalau Allah mau, kamu semua sama, hidup di tempat yang sama, kulitnya sama, rasnya sama, agamanya sama. Tapi kata Allah, kalau tadi di dalam surat Yunus, sekarang di dalam surat Al-Maidah ayat 48, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, kamu saya jadikan satu semua. Satu jenis, satu agama. Walakin liyabluwakum, tapi saya yang membuat perbedaan itu untuk menguji kamu. Apakah dalam keberbedaan kamu bisa bekerja sama? Oleh sebab itu, firman Allah di surat itu, fastabiqul khairat. Berlomba kamu dalam kebajikan. Itulah tugasmu hidup. Agamamu, agama mereka, lalu kita bekerja sama untuk kebaikan yang disebut maslahah. Manutun bil maslahah, kesejahteraan rakyat melalui apa yang disebut al-maqasid syar'i. Nah, saudara-saudara, terakhir, prinsip yang sering disampaikan oleh Gus Dur. Prinsip yang sering disampaikan oleh Gus Dur itu 3. Itu mirip-miripnya yang disampaikan di Revolusi Perancis. Dulu ada 3 prinsip demokrasi itu. Apa? 1, liberté. 2, égalité. 3, fraternité. Liberté itu kebebasan bagi setiap orang warga negara, punya kebebasan yang sama di dalam negara demokrasi itu. Bahkan bermimpi pun harus bebas. Bercita-cita apapun setiap orang bebas. Ini satu cerita agak lucu nih. Satu saat Gus Dur ikut penataran P4 nih, kata teman-teman seangkatannya nih cerita. Ikut penataran P4, bercerita tentang Indonesia adalah negara demokrasi. Menurut Bung Karno tuh demokrasi ini ceritalah Bung Karno. Gus Dur tidur, biasa tidur Gus Dur. Tidur lalu dibangunkan dia. Gus, bangun. Dengar enggak kamu tadi? Itu ada ceramah tentang demokrasi Indonesia, kamu ngikutin enggak? Enggak ya katanya. Terus kamu gimana? Saya baru tidur bermimpi bertemu dengan Bung Karno. Itu di penataran P4. Saya bermimpi bertemu Bung Karno, lalu Bung Karno memberitahu kepada saya, demokrasi itu begini loh. Kerakyatan, ada DPR, ada apa gitu. Dimarahi sama penatarnya. Gus, ini penataran. Kok kamu cerita mimpi apa itu? Lalu Gus Dur bilang, katanya mau bicara demokrasi. Masa orang mimpi saja tidak boleh? Ini Gus Dur cara menerangkan enak. Mimpi aja tidak boleh, kamu bicara demokrasi apa? Memperjuangkan hak rakyat tidak boleh, mau bicara hak apa? Kamu kuasa sewenang-wenang, tidak memberi kesempatan kepada rakyat untuk berekspresi dan sebagainya. Kok tidak boleh? Itulah liberté. Tapi saudara, liberté itu akan merusak kalau tidak dikawal oleh aturan bersama yang disebut hukum dan keadilan. Oleh sebab itu ada égalité. Ya, kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi. Tidak boleh hanya orang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup lalu dipersekusi, didiskriminasi, dibully, macam-macam, ditakut-takuti, tidak boleh. Kalau terjadi pengadilan, adili dia dengan bebas. Berikan hakim kemerdekaan, turuti putusan hakim. Lalu yang ketiga, fraternity. Fraternity itu artinya apa? Kebahagiaan, persaudaraan, keadilan sosial. Sehingga di situ dalam persaudaraan itu ada kebahagiaan bersama. Itulah yang disebut kesejahteraan. Al-maslahah namanya. Nah itulah gampang toh fikihnya Gus Dur, dan itu konsep seperti itu
Saudara, ulama zaman Orde Baru dihantam habis. Dihantam habis oleh orang Islam, dianggap melanggar aturan agama, tidak setia kepada Islam karena dalilnya demokrasi. Demokrasi itu oleh Barat. Tapi begitu ada reformasi, konsep ini menggelinding, dan apa yang terjadi? Terjadi mobilitas sosial vertikal umat Islam yang begitu melesat. Yang dulu orang Islam itu dianggap manusia-manusia kelas 2, tidak bisa ngurus negara. Sejak itu karena demokrasi memilih sendiri siapa teman, siapa yang terbaik, maka saat itulah muncul politisi-politisi Islam. Bukan hanya di DPR. Kalau dulu kan partai Islam ya milih wakil di DPR, di kabinet sulit. Nah, sesudah reformasi dengan konsep demokrasi yang dibangun oleh Gus Dur itu, kaum muslimin itu bersama suku-suku dan pemeluk agama selain bersama membangun bangsa itu, kita tetap mendominasi. Karena apa? Karena mayoritas. Gus Dur bukan penganut politik representatif. Politik representatif itu dulu di awal-awal bangunnya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, itu artinya pikirannya Pak Amin Rais tuh, politik representatif, politik di mana kelompok masyarakat yang terbanyak harus memimpin lebih banyak, DPR-nya harus lebih banyak, pemerintahnya lebih banyak, kepala daerahnya lebih banyak. Itu politik representatif. Tapi Gus Dur enggak, pokoknya demokrasi lah, enggak pakai representatifan, nanti kan masuk sendiri. Dan yang terbukti Gus Dur, semuanya sekarang ikut apa yang disebut pluralisme itu semuanya ikut. Lalu tokoh-tokoh yang tadinya tidak sangka sekarang masuk, bisa menjadi ketua DPR, ketua MPR, bisa jadi presiden, jadi menteri ini, menteri itu, gubernur, bupati, masuk semua. Yang tadinya kalau tidak ada demokrasi pasti tidak bisa. Nah, saudara sekalian, demikian dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu dasarnya pluralisme. Ada yang mengatakan gini, apa pluralisme itu haram? Enggak. Kalau dalam ilmu pengetahuan tuh ketika bicara sesuatu, kita itu definisinya apa dulu. Kalau pluralisme diartikan semua agama itu benar, ya salah. Pluralisme itu didefinisikan begini, pluralisme adalah kepercayaan bahwa perbedaan itu adalah fakta yang diciptakan oleh Tuhan, dan karenanya harus menghormati di dalam perbedaan itu. Itulah pluralisme. Kalau diartikan seperti yang kata Gus Dur ini, menghormati perbedaan itu ciptaan Tuhan sendiri kok, dalilnya jelas. Mau bikin negara Islam kayak apa? Di Al-Quran tidak ada sistemnya. Di Al-Quran itu sistem demokrasi bisa, sistem teokrasi bisa, sistem monarki bisa. Nabi Muhammad membentuk sistem tertentu tapi tidak bisa ditiru karena beliau nabi. Dan sudah tidak bisa lagi sekarang pemimpin nabi, kan khotaman nabiin sudah habis, sehingga kita membentuk negara itu berdasar kebudukan waktu, azman wal amkan, tempatnya, sehingga Arab dan Mesir beda, Indonesia dan Maroko beda, Indonesia dan Pakistan beda, karena tempatnya beda, masyarakatnya beda, wal awaid beda-beda. Dan mari kita jaga negara ini dalam satu semangat nasionalisme. Itulah sebabnya lagu Syubbanul Waton itu, saudara, dulu tuh udah lama tuh diciptakan konon oleh Kiai Wahab Hasbullah, ditulis oleh Kiai Maimun Zubair. Ini konon, saya tidak tahu, saya tidak neliti. Tetapi yang pasti lagu Syubbanul Waton itu baru mulai muncul sesudah Gus Dur jadi presiden. Sebelum itu tidak pernah dengar. Kalau sekarang kan hafal semua. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, gitu kan, hafal semua. Itu apa? Itu adalah wahai tanah airku, wahai tanah airku, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Coba yuk. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal khirman, inhadu ahlal waton, Indonesia biladi, anta unwanul fakhoma,
kullu ma ya'tika yauma tomihan yalqa khimama, kullu ma ya'tika yauma tomihan yalqa khimama. Saudara, di Pelosok Aceh, ini kan di Jawa nih, NU nih yang